وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبوه آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجد وعلى قواعد الأرش اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمد وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا والله يكرمه بعين عناية حتى تلقه أب قد مجدا عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا علما وكم قد شاهدت آية تسمو سدادا حل الصعود وضجت الأملاك عند الودء بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرد الشمس الهدى فبدا السر مكحولا ومقتولا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
Sadaqallahul-azim. Semoga dengan pembacaan salawat Nabi tersebut kita semakin menambah kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berharap mendapat syafaat nanti di akhir hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kepada yang mewakili
Bapak Sumadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Syirajuddin, yang terhormat Bapak Ketua RT 03 RW 05 beserta stafnya, yang terhormat Bapak Ketua RW 05 atau yang mewakili, yang terhormat undangan Bapak RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RW 05. Yang terhormat para sesepuh mantan pengurus RT dan RW yang kami hormati, semoga warga RT 03, RW 05, Jalan Blitar 3, Jalan Malang yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini kita warga RT 03 RW 05 Jalan Blitar 3 Jalan Malang dapat berkumpul bermuwajahah di tempat ini dalam rangka peringatan hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai ketua panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat berterima kasih dan berbangga hati kepada seluruh panitia dan seluruh warga RT 03 RW 05 Jalan Blitar 3 Jalan Malang atas dukungan dan partisipasi sehingga acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Namun jika mungkin ada kekurangan di sana sini atas terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya tentang apa makna dan bagaimana menyelami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani akhlak Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah Isra Mi'raj akan dikupas tuntas oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Syirajuddin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Syirajuddin dapat memberikan pencerahan kepada kita semua untuk selanjutnya kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat kita sampaikan. Akhir kata sekali lagi kami beserta seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu warga RT 03 RW 05
atas dukungan bantuan seluruh warga panitia yang terlibat sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Semoga kerjasama yang baik ini bisa berlangsung terus. Selanjutnya, jika ada tutur kata yang salah, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sumadi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya dan yang terakhir adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua RT 03 RW 05 kepada Bapak Sumadi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami takdimi Pak Ustadz Kiai Haji Abdul Rahman Siraj sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Ilmi Wasuluk, yang kami hormati para undangan, wabil khusus Bapak Ketua RW beserta Ibu RT 1 beserta wakilnya, RT 2 beserta wakilnya, dan RT 45 beserta wakilnya, serta yang kami hormati warga RT 3 RW 05 dan anak-anakku dan cucuku yang kami sayangi. Patut kita bersyukur dengan rahmat dan inayahnya kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam situasi memperingati hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan ini semoga kita tambah imannya, tambah istiqomah dalam ibadahnya. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara malam hari ini, terutama pada beliau Kiai Haji Abdul Rahman dengan waktunya bisa menyisikan untuk kita, untuk warga kita, karena beliaunya begitu padat dan insya Allah besok punya hajat besar. Mungkin dari jamaah dan warga kita insya Allah tak hadir. Alhamdulillah sudah diizini. Mohon maaf yang ibu-ibu mungkin menyusul ya Pak Ustaz. Insya Allah. Yang kami hormati semua, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak RW dan para RT saya undang. Alhamdulillah dia juga menyempatkan waktunya untuk acara malam ini. Semoga malam ini tambah meriah, nanti dari warga RW 5 tambah kompak Pak RW. Dan terima kasih pula pada Bapak Ibuku warga RT 3 dengan dukungannya, baik donasi, tenaga, terutama para ibu-ibu, Masya Allah, Pak Ustadz
kerjanya setengah mati demi acara ini berlangsung, Pak. Alhamdulillah. Dan salah satunya ya, ibu-ibu di sini, dan bukan salah satu, betul semua ini mendukung untuk MRJ. Wis belak-belakan saja sudah. Saya mendukung untuk MRJ bersama bapak saya Haji Sudati ini, yang dukungan saya yang paling kuat untuk acara di MRJ. Maaf mungkin dari orang PRJ ngerasani saya, monggo. Baik, selanjutnya saya juga mohon maaf mungkin dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan. Saya sebagai pribadi, nama pribadi sebagai RT, saya mohon maaf bila mungkin para undangan atau mungkin dari pihak hadroh dari Anur ada kekurangan. Saya sebagai pribadi dan Pak RT mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan bukan dari Allah, kesalahan adalah dari saya, mengutip dari Ustadz saya ini. Baik, terima kasih. Mungkin tidak panjang lebar, hanya pesan nanti setelah kita dapat pelajaran dari Kiai Haji Abdurrahman bisa, moga-moga kita bisa menjadi ahlinya sholat ya Pak. Karena ahlinya sholat dan ahlinya sholat itu beda dengan sholat yang biasanya. Kemarin saya nyontoh dari di Sunan Giri Pak Ustaz. Karena sebagian dari warga kita itu juga santri dan santriawan dari Alia, grup Alia. Kalau putri nggak tahu grupnya apa Pak Ustaz. Kalau Alia kan menyusulnya. Terima kasih, setengah guyonan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua RT atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin dan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Kepada para alim ulama yang kami ta'zimi, yang kami hormati, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 03 RW 05, kepada seluruh Ketua RT mulai 1 sampai 20. Kompak lagi, cek gampangnya ngumpulake RT RW, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Begitu pula kepada ketua panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada semua para jamaah putra putri, bapak
ibu serta adik-adik yang hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di mana-mana kalau saya tausiah, saya batasi 30 menit rata-rata. Tapi ini tamriki kita Allah subhanahu. Baunya harum, kopi ini mantap. Terus tergantung pulau sampai jam pinten pulau sih. Sebenarnya pokoknya PRT di sini. Buatan kata-kata biar 30 menit mohon. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang gaib. Makna gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata. Gimana nggih? Niku definisi perkara yang gaib. Cuma perkara yang gaib ini bisa kita ambil manfaat melalui iman. Dan iman inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengimani perkara yang gaib. Karena hasil daripada perkara yang gaib akan kita raih kelak nanti setelah kita keluar dari dunia menuju ke akhirat. Ganjaran dan pahala kumpul kita saat ini, saling bermuajahah, saling bertatap muka, saling bersalaman, saling guyub. Ini pahalanya tidak ada di dunia. Pahalanya akan kita dapati kelak nanti di akhirat. Begitu pula semua amal-amal taat itu pasti ada janji berupa pahala, cuma sesuatu tersebut berupa hal yang gaib. Nah, hal yang gaib ini diantaranya ingin menikah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sahabat Abu Bakar Siddiq yang mendapatkan julukan Siddiq, artinya orang yang paling percaya. Ketika Kanjeng Nabi turun dari Sidratul Muntaha kembali ke Mekah, itu Kanjeng Nabi rondok gelisah Pak, rondok susah. Bagaimana kabar Isra Mi'raj itu bisa diterima oleh masyarakat Mekah? Understand? Yes. Monggo diunjuk. Pokoknya betul ada waktu lagi. Pokoknya las tergantung pulau ini. Sing penting kopi ini. Tambah bisa tambah. Betul. Pulau waktu lagi kopi ini. Soalnya kalau kecuali dengan arti meriki ini. Bagaimana dia bang? Warung kopi kota. Kanjeng Nabi membawa, ini adalah salah satu peristiwa besar. Nabi diisrakan dari kota Mekah menuju ke kota Madinah melihat 22 peristiwa. Nah, ini tataran sampai subuh tenang. Sate kopi ini 22 peristiwa. Itu semuanya kejadian antara Mekah sampai Baitul Maqdis. Dan itu namanya Isra. Terus Isra itu perjalanan Nabi di malam hari, dari kota Mekah Baitullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu ditempuh hanya sekejap. Padahal orang-orang Quraisy saat itu kalau berangkat kemudian pulang itu minimal 2 bulan. Tapi Kanjeng Nabi cuma sekejap. 22 peristiwa itu harus disampaikan.
itu bukan berat, karena masuk dalam kategori gaib. Belum dari Masjidil Aqsa sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Langit pertama melihat kejadian, langit kedua melihat kejadian, sampai tenggene Sidratul Muntaha. Yang paling berat lagi, Rasul ingin menyampaikan bahwa beliau melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa besar. Nabi sampai ke kota Mekah, kemudian mengatakan kepada Ummu Hani, bukan salah, jadi misanan Kanjeng Nabi, putrinya Abi Thalib. Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa anda susah gelisah? Begini Ummu Hani, saya ini punya kabar. Kabar apa? Isra dan Mi'raj. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Quraisy. Singkat cerita, Abu Jahal keluar dari rumah, lihat Nabi Muhammad sedih. Didatangi lalu mengatakan, Muhammad, kelihatan kamu sedih, ada apa? Rasulullah dengan jernihnya hati mengatakan, Abu Jahal, aku tadi malam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Oh, biasanya kan ngoten. Ucapan wong sing gak ngerti kan, oh, ya. Dari mana? Mekah Baitul Maqdis. Mekah Baitul Maqdis, kemudian saat ini kamu datang? Iya. Gak masuk akal. Nah, liciknya Abu Jahal ingin menghina Islam dan menghina cerita Isra Mi'raj, mengatakan, Muhammad, kamu mau cerita, jangan kepada aku. Oh, kepada siapa? Saking jeleknya hatinya. Kepada siapa? Saya tak undang wong sak Mekah diundang. Tujuannya apa? Biar Nabi Muhammad lebih dan lebih hina, karena yang mendustakan seluruh kota Mekah. Akhirnya Abu Jahal dengan lentang suara mengatakan, ya kaum fulan, ya bani fulan, ya kumpul-kumpul, Muhammad punya cerita unik. Datang semuanya. Tujuannya Abu Jahal apa? Supaya bareng-bareng mengejek Nabi Muhammad. Naudzubillah. Jadi jenenge maksiat berjamaah. Apa Pak? Maksiat ingkar berjamaah, kufur berjamaah. Nabi menyampaikan, didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, semuanya mengatakan Muhammad gila, Muhammad sihir, Muhammad pokoknya macam-macam ledekan dan ucapan cacian maki. Naudzubillah. Singkat cerita, mereka mengatakan, kau tadi malam ke Baitul Maqdis? Iya. Oke. Sebagian mereka mengatakan, tolong sifati berapa pintu Baitul Maqdis. Lah, rontokannya apa? Kanjeng Nabi Baitul Maqdis orang hitung pintu, Pak. Datang itu untuk program Isra dan Mi'raj, bukan kok ngitung pintu siji, loro, telu, papat. Itu sulit, Pak. Jenengan iku lho kula aturi. Masjid Radul Jannah berapa pintunya? Mikir tak? Lo padahal tiap hari. Babu Salam berapa pintunya? Oh, berarti sih ngomong dua tak mirip. Sulit, Pak. Kita yang sering-sering datang ke musola, mesti kadang-kadang ditanya, jendelanya berapa? Jendela berapa? Jendela kok makmur enggak? Itu kan inti, bukan masalah jendela berapa atau pintu. Nah, ini liciknya orang-orang Quraisy. Bagaimana untuk merendahkan Islam dan bagaimana untuk merendahkan cerita Isra dan Mi'raj. Tapi alhamdulillah, barokah kebenaran ini cerita malam ini kita bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya malam ini saja, bahkan setiap malam, khususnya di bulan Rajab. Bahkan Rajab selesai masuk Syaban, insyaallah Isra Mi'raj jenengan bandingan lagi Ramadan kula siap.
Mboten napa-napa. Badhe ngadake napa? Isra Mi'raj bulan napa? Ramadan. Akhirnya napa? Nggih. Maaf, Kanjeng Nabi serem dalam dirinya. Oh, pintu. Kanjeng Nabi masuk Baitul Maqdis langsung sholat. Dados imam ngimami 124.000 nabi, mboten sempat ngitung pintu. Terus nopo hasilnya? Lho, niki licik orang Quraisy. Dan Nabi Rasul niki langsung diperhatikan oleh Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril diangkat Baitul Maqdis di hadapan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jibril Pak 600 sayap nyawa dhewe ya angkat tangan Pak. Diambil seketika itu Baitul Maqdis diangkat, kemudian diletakkan di depan Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi bisa menghitung pintu yang berada di Baitul Maqdis. Sekian pintu. Nah, oh iya bener nih, pintunya nggak salah. Siapa yang jawab? Orang-orang yang sering-sering pulang pergi dari kota Mekah menuju ke Baitul. Mereka datanya bukan untuk sholat, ngitung pintu. Mereka orang-orang Quraisy pun akhirnya apa? Namanya sudah ingkar. Mereka mengatakan ini kabar dusta, ini kabar bohong. Na'udzubillah. Kita kembali karena Isra dan Mi'raj adalah hal yang gaib yang bisa diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan Ibu 22 cerita. Jenengan jaluk berapa? Kalau terang nanti kabeh jenengan enak tinggal nyeruput ngono kabeh. Kulo niki Pak RT bingung. 22 mawon rasane nopo? Pun kula ambil beberapa. Dalam kejadian antara Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis itu Nabi diperlihatkan oleh Allah dengan dibarengi disertai oleh malaikat Jibril. Terus Nabi tidak sendirian tapi ditemani. Sebelum saya buka sebagian daripada kejadian itu bisa kita ambil kesimpulan. Saat itu Jibril sebagai petunjuk jalan. Kalau kedudukannya kalah adoh kali Kanjeng Nabi, walaupun itu sekelas malaikat tetap kalah, karena Nabi ini adalah makhluk yang paling utama, ciptaan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya untuk berteman dengan orang yang mengerti. Isra Mi'raj ini kan nanti akan naik ke langit. Lah Jibril ini bolak-balik turun terus kertas balane ngono lho. Bahasane ngoten, cara gampangane ngoten, Pak. Kita apal. Cara sama kita namanya GPS ngono lho. Pun GPS ngono. Ya. Terus Nabi Muhammad niku didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu zahirnya yang menunjukkan Kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada kejadian apa dan apa, Nabi Muhammad bisa bertanya kepada malaikat Jibril. Ini penting. Dan dari sinilah pentingnya kita untuk mengaji agar kita tahu jalan menuju surga. Nggih. Mau sholat, ntar dulu, tanya dulu bagaimana cara sholat. Mau wudu, ntar dulu, tanya dulu bagaimana cara berwudu. Mau menikah, sing belum menikah loh Pak. Oke, tolong jangan di post nih, yang belum menikah. Oke, tahu pengen menikah, cari dulu, belajar dulu bagaimana cara untuk
menikah. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu harus didahulukan sebelum orang itu beramal, karena posisi ilmu untuk amal bagaikan imam untuk makmum. Makmum sebanyak apapun tanpa imam nggak mungkin jamaah. Tapi kalau ada satu saja makmum, depannya ada imam, maka terjadilah program yang namanya berjamaah. Sebanyak apapun amal taat, perbuatan taat, tapi kalau tidak diilmuni, maka ibadat seperti jamaah, makmumi kata tapi imami gak ono. Iki jenenge jamaah model apa? Jamaah makmumi kata, imami boten wonten. Ini diantara hal terpenting. Akhirnya barokah diiringi dan disertai oleh malaikat Jibril setiap kejadian-kejadian aneh. Itu Kanjeng Nabi minta untuk diterangkan. Rasul melihat ada sosok manusia sedang bertanam. Sehari bertanam, sisuke langsung panen. Enak Pak, cepat sugih nih Pak. Rata-rata petani ini berapa Pak? Loh, 3 bulan, 4 bulan. Iku nek ana udan. Nek ana udan gak panen Pak. Nanti. Ini ada orang di alam gaib, namanya alam masal. Jadi alam misal, alam percontohan itu masuk dalam alam gaib. Itu Kanjeng Nabi melihat ada orang menanam, baru ditanam sudah panen. Sehari ditanam besoknya sudah panen. Aneh pembuatan kok menang kabeh. Aneh ini. Nggih. Kenapa tidak aneh? Sangat aneh. Wong menanam kok langsung nopo panen. Nabi zahirnya tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan diam. Jangan biarkan kebodohan sesaat nanti akan mengakibatkan tidak tahu selama-lamanya. Jangan biarkan. Jadi jangan menumpuk ketidaktahuan. Wis gak apa-apa saiki, besok gak apa-apa kamu akhirnya. Aduh. Sekian tahun nggih mboten ngerti. Ketika orang tidak tahu langsung tanya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Suami nggak tahu, tanya istri. Istri nggak tahu, tanya suami. Ternyata kedua-duanya nggak tahu. Solusi ini hadir majelis taklim. Makanya beruntung kalau ada rumah tangga satu saja suaminya ahli majelis pun, masya Allah nih. Kalau enggak mungkin suaminya luar biasa, banyak kesibukan di luar, gak pernah pulang. Seandainya Pak, istrinya selalu hadir majelis taklim, masih untung. Barang ono keluarga, bojo ndak, laki-laki, perempuan ndak, kenapa nih nasibnya? Anak-anaknya bagaimana? Kalau bapak tidak pandai, ibu tidak pandai, anaknya tidak pandai, tambah tidak pandai sama dengan ini Kanjeng Nabi, Nabi dan Rasul, sudah Nabi dan Rasul segala-galanya, tapi untuk masalah ini zahirnya beliau tidak tahu. Ini perumpamaan apa ini? Rasul bertanya, Jibril, ini percontohan apa ya Rasulullah? Itu percontohan dari kalangan umatmu yang selalu berinfak fi sabilillah. Jadi orang yang gemar mengeluarkan hartanya untuk sabilillah itu dipercontohkan seperti tadi, orang baru nanam besok sudah panen. Lah infak niku tidak harus menggunakan harta. Ada infak menggunakan tenaga, ada infak menggunakan pikiran, ada infak menggunakan harta, ada infak gratis enak seneng, napa? Wis itu tak lahir. Nek ora nemen. Wis napa? Ada masjid makmur, saya nggak bisa ke masjid kok, cuma seneng tok. Pun saya, tapi masa modalnya seneng Bapak.
wonten mushola makmur, seneng saya walaupun nggak bisa hadir, saya nggak bisa jamaah, tapi saya ndelok guru tiyang seneng. Antara RT, antara RW, Masya Allah, Alhamdulillah malam ini guyup bareng-bareng, Alhamdulillah. Saya nggak bisa Pak hadir, maaf saya di luar kota, cuma insya Allah suruh saya hadir, no? Atau pemikirannya hadir, atau tenaganya hadir, atau mungkin diwakili istrinya hadir, atau mungkin anaknya. Nggak semuanya, minimal senang. Alhamdulillah di lingkungan saya masih ada perhatian tentang hari Islam, yaitu peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulo sekat cerita jambir ini ulo tutup nih kalian dulu kopi ini bisa kayak tutup sebentar jam mungkin soalnya besok saya masih ngisi mantun subuh begini nabo kalau mau takin terus besok monggo sebenarnya ini khusus cuma karena beliau PRT ini monggo jenengan hadir ini monggo 9 monggo hadir, tapi sementara ini untuk laki-laki mau, untuk istri menyusul saja. monggo nggih. Kula nggih sangat berterima kasih saged bantuan doa restu, mudah-mudahan pondok kami yang di APL diberkahi oleh Allah. Insyaallah santri-santri menjadi santri-santri yang alim ulama, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan, saya sekat, diriwayatkan dalam suatu kitab, nanti di padang mahsyar ada kejadian seseorang itu dibawa oleh malaikat, digeret, diseret, mau dimasukkan ke dalam neraka. Di tengah perjalanan datang panggilan dari Allah, kif, berhentilah. Panggilan dari Allah untuk berhenti. Apa seruan Allah? Tanyakan kepada dia, pernah enggak hadir majelis taklim? Jawab. Mau kalian ngerti nih? Pernah ngaji orang? Kenapa? Gede. Masya Allah. Ning dunia umurnya samenten katai panjangin orang pernah hadir majelis taklim. Yes. Kira kali. Dibawa panggilan kif, berhenti, tanyain kenal enggak dengan ulama? Hadir majelis taklim boten, kenal enggak dengan ulama? Kalau kita contohkan, kenal enggak Mbah Sunan Giri, kenal enggak Mbah Maulana Malik Ibrahim, kenal enggak Habib Abu Bakar, kenal enggak Wali Songo? Jawabannya apa lagi? Gede-gede. Bawa lagi. Baru beberapa langkah, kif, berhenti. Tanyakan kepada dia, pernah enggak makan bareng dengan kiai? Mangane lho Pak, ngaji lega, wayahe piringan teko mlebu. Ampun enak, Bu. Wis enak-enak itu. Ditanya, pernah enggak mangan dengan ulama? Gede-gede. Ngaji enggak pernah, kenal ulama enggak, makan tok, tinggal makan enggak pernah. Wis nemen Pak iki. Mudah-mudahan wong ora teko. Dikeret lagi, baru berlama kif, berhenti. Tanyain, namanya sama enggak dengan namanya ulama? Hah? Ditanya ternyata nama nih enggak. Cuma ini kitabnya enggak disebutkan namanya siapa. Menjaga perasaan. Namanya sama sekali enggak mirip dengan ulama. Kita ulama namanya banyak sekali, ternyata dia namanya nggak mirip. Udah wis. Dari pertama, kedua, ketiga yang ditanyakan tentang ilmu, majelis ilmu ulama. Nggak kok sholatnya, maaf, nggak kok Qurannya, nggak kok zikirnya, tapi terkait tentang ilmu dan ulama dan majelis taklim. Terakhir kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat yang membawa orang tersebut matur, Gusti, semua pertanyaan yang saya aturkan kepada dia gagal. Kok jenengan suruh dia masuk surga?
Allah lebih mengetahui daripada malaikat. Apa kata Allah? Dia punya teman-temannya senang ulah. Loh Pak, dia punya teman-temannya senang ulah. Nah, bukan dia loh Pak, temannya. Loh Masya Allah. Bagaimana kalau dia suka ulama? Mungkin dari tadi sudah masuk surga. Tapi barokai kekancan, barokai duit temen, ternyata temennya seneng ngaji, temennya cinta ulama, maka dia terselamatkan masuk ke dalam surga. Kita kembali lagi, orang tersebut punya keahlian suka berinfak fi sabilillah. Napa infak yang paling terakhir? Cinta, merasa senang, merasa mendapatkan penghormatan karena lingkungan kita diadakan Isra Mi'raj, diadakan Maulid Nabi, diadakan hari-hari raya Islam, masjid dan makmur, masjid musola makmur. Alhamdulillah, itu bentuk infak terakhir kita. Kalau kita pengen nanti resikonya, pengen nanti kita di akhirat bisa memetik buah seperti apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu dari 22 peristiwa isih selikur jame wis jam 09.20. tak lanjut ngomong sampai subuh tenan. Pun kula tutup 10 menit terakhir. Hadiah terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya sampai saat ini yaitu sholat 5 waktu. Tolong dipun perhatiake. Berusaha sekuat tenaga, sholat kita harus diterima. Lah, diterimanya sholat itu hal yang gaib. Nah, kembali lagi hal yang gaib. Gini apa nggih? Nah, cobi kalau tanggal jenengan. Sing merasa tadi isyaknya diterima angkat tangan. Oh, dari ibu-ibu yang paling pojok, monggo ngaco. Saya yakin isyaknya diterima, monggo. Jawabannya dari beliau wallahu a'lam. Lalu saya wallahu a'lam terus mau pengasih ini. Loh mungkin. Ternyata alhamdulillah untuk program sholat 5 waktu itu ada keterangan dalam kitab. Nek pengen sholatmu diterima, sholatlah berjamaah. Niku mau. Dan sholat berjamaah itu sangat-sangat menguntungkan. Mau contoh lagi, mungkin minumannya kurang kata. Mau sampai lo buain nembe medal sebenarnya. Niki nek dicicipi satu persatu mungkin isak kedua kali. Mboten telas mungkin dibungkus gitu. Siap. Niki toyo, nggih. Niki umpama air namanya kurang 2 kolah. Air kurang 2 kolah itu kalau kena kotoran, apalagi kena najis, nggak bisa digunakan untuk sesuci. Kalau gambarake sholat zaman penting kata sini, jangan dibuang. Loh, najis Ustaz, kotor Ustaz, jangan dibuang. Kenapa saya? Ditambahi. Kalau sudah ditambahi sehingga sampai pada 2 kolah lebih, maka yang najis tadi menjadi suci, yang kotor hilang kotorannya, berubah menjadi bersih. Sholat sendirian itu kados air yang kurang dari 2 kolah. Ketika ada sisi kekurangan, hilang. Seperti tadi, air kurang dari 2 kolah, kalau sudah najis nggak bisa dipakai. Untuk wudhu nggak bisa, untuk mandi sudah nggak bisa. Bagaimana caranya? Harus ditambahin. Kita sholat sendirian ibarat seperti air yang kurang 2 kolah. Kalau pribadi belum bisa khusyuk. Untuk sing mengatakan sudah khusyuk angkat tangan.
Allahu Akbar. Sholat. Aduh. Isuk mangan apa ya? Masak apa ya jare ibu. Waduh. Iki PDA yang main bayar loh. Tidak. Sulit. Padahal Allah Ta'ala da'u innamal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kanjeng Nabi datang dari Sidratul Muntaha, turun ke bumi dengan membawa sholat. Itu tidak sendirian Rasul mengerjakan, tapi beliau perintah dikerjakan secara berjamaah. 10 tahun hidup di kota Madinah, belum pernah sholat sendirian. Sekelas Kanjeng Nabi, Nabi dan Rasul yang sudah dinas masuk surga, pemilik kunci surga, mulia di Firdausul A'la, ternyata ketika di dunia mengajarkan kita untuk sholat berjamaah, karena memang dengan jamaah kekurangan bisa dikompliti, sehingga sholat yang komplit akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sholat subuh besok dan sholat isya setiap malam jangan sampai ditinggalkan, karena isya berjamaah dan subuh berjamaah kalau diistiqomahkan maka mendapatkan pahala ibadah 1 malam suntuk. 1 malam berarti 12 jam ibadah. Ayo ibu-ibu yang pernah melakukan semalam suntuk ibadah, pernah? Bapak-bapak? Waduh, ini gak pernah. Tapi alhamdulillah, barokah Kanjeng Nabi dikasih amalan yang ringan. Kamu kalau tahajud 2 rakaat aja. Maaf, saya yang ngomong. Kalau baca Quran beberapa ayat saja. Setelah itu tidurnya nyantai. Yang penting isyaknya jamaah, subuhnya pagi berjamaah. Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Isya berjamaah separuh malam Anda ibadah, 6 jam gratis. Dan subuh Anda berjamaah ditambahi separuh sama dengan 1 malam. Itu kalau jamaah. Apalagi pas mendapati imam untuk kesusul. Oh, paling enak. Walau dhalin amin yasin juga. Ruku. Enak Pak, 5 menit mulai. Sini ngomah dewan maca yasin, maca waqiah, maca 5 juzuk, 10 juzuk. Assalamualaikum setelah dengkule gini jadi malaikat siji, napa? Pahalanya 1. Itu pun belum jelas diterima atau tidak. Tapi kalau jamaah 27 derajat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kok diterima? Karena gabungan dari sholat-sholat orang yang hadir yang bersama-sama untuk berjamaah. Ini saja Abdul dan Berarti ingkang kaula aturake. Insyaallah masih ada 21 peristiwa dengan patusi waktune kula siap. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra al afiyah waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli salah min ahli salah min ahli salah waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina dakhilina babas salah fil jinanil aliyah bi rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih. Walafu minkum. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kula nyuwun ampun pangapunten. Sekali lagi terima kasih kepada Pak RW, Pak RT dan seluruh warga setempat. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.